baru tutup kurung, sama dengan 22. Benar ya? 78 dikurang 56. Baik, anak-anak. Terima kasih karena anak-anak luar biasa ya, senang dalam belajar Excel. Nah, kali ini kita coba melanjutkan pembelajaran kita tentang Excel. Nah, hari ini kita coba menerapkan rumus matematika dasar. Nah, rumus matematika dasar ini Pak Aro bagi dua. Yang pertama aritmatika dasar, kemudian yang kedua adalah statistika dasar. Nah, untuk aritmatika dasar sendiri, Pak Aro hanya bagi 4 saja, yaitu tambah, kurang, bagi, dan kali. Kemudian untuk statistika dasar, Pak Aro bagi 3, yaitu rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimum. Nah, penjelasannya seperti ini. Nah, kita coba, misalnya kita punya lembaran kerja seperti ini. Jadi di D1, ya, ini di D1, ini di D1 ada angka 2 dan ada angka 3 di E1. Nah, bagaimana caranya menambahkan di nilai yang berada di sel D1 dan E1? Pasti kita mulai dengan tanda sama dengan, baru kita langsung pilih selnya, atau kita juga bisa menuliskan alamat selnya, baru kita tambahkan lambangnya, yaitu tanda tambah, baru ditambah dengan sel E1 seperti ini, baru kita enter. Nah, hasilnya 5. Nah, kemudian begitu juga untuk yang kurang, misalnya ya seperti ini, berarti hasilnya adalah -1. Begitu juga untuk yang kali ya, atau bagi, ini kita coba kalau bagi, nah, seperti ini. Kalau misalnya juga kali, sama juga seperti ini. Nah, untuk yang hasil bagi sendiri, karena banyak sekali angka-angka di belakang koma ini, anak-anak bisa memilih yang bagian menu home, kemudian di bagian kelompok number, di sini ada yang tanda panah ke kanan dan tanda panah ke kiri. Ini bisa disesuaikan berapa angka di belakang koma yang mau diambil. Nah, ini bisa dikombinasikan juga rumusnya ya, keempat-empatnya ya. Misalnya ya, seperti ini, baru tambah ini, baru misalnya kita bagi dengan 3 dikurang ini, kurang 1, baru kita kali, misalnya ya, kita kali dengan 3 di tambah dengan 2. Nah, kira-kira hasilnya berapa? Nah, betul ya, hasilnya adalah 25. Nah, demikian untuk aritmatika dasar. Nah, sekarang kita coba lanjut untuk yang bagian statistika dasar ya. Untuk statistika dasar, kita misalnya punya kelompok nilai seperti ini ya. Misalnya nomor, di sini ada IPA, di sini ada IPS, begitu. Oke, kita tambah satu lagi, misalnya di sini ada nama ya, nama. Nah, misalnya di sini ada 1, 2, 3. Oke, contohnya seperti ini. Kita coba susun dulu datanya. Kemudian kita punya nama di sini, misalnya Ani. Di sini ada Andri. Di sini ada Ucok misalnya. Nah, kemudian nilai-nilai mereka, misalnya ini 90, ini 78, ini 56, kemudian ini misalnya 78, ini 56, dan ini 56, dan ini 80. Nah, kita coba ya menggunakan average. Nah, misalnya kita mau lihat berapa sih rata-rata nilai IPA. Rata-rata nilai IPA ya, berarti sama dengan average dari sel yang seperti ini. Baru tutup kurung. Nah, untuk mencari nilai rata-rata yang nilai pelajaran IPS, tinggal copy saja rumusnya ke bagian kolom yang IPS. Nah, untuk mengurangi angka-angka di belakang koma ini yang banyak, bisa menggunakan
yang fasilitas ini di atas. Nah, kalau misalnya kita mau lihat juga berapa sih nilai rata-rata si Ani. Nah, kebalikannya ya, seperti ini. Jadi average, baru kita blok daerahnya si barisannya si Ani, baru kita enter seperti ini. Nah, jadi kita sudah dapat nih nilai rata-rata mereka semua dan nilai-nilai rata-rata setiap pelajaran. Kalau nilai min, ini rata-rata ya. Ini rata-rata. Ini juga nilai rata-rata. Nah, kalau misalnya nilai min, juga bisa ya. Nilai min dan nilai max. Ini juga sama. Yaitu sama dengan min. Untuk mencari nilai minimum, baru kita blok daerahnya, baru enter. Begitu juga untuk max. Baru enter. Nah, min, rata-rata, dan juga rumus aritmatika tadi itu bisa dikombinasikan ya. Misalnya, berapa sih nilai maksimum dikurangi nilai minimum untuk nilai IPA? Nah, berarti jawabannya adalah sama dengan max. Ya, max. Oke. Tutup kurung. Baru dikurang. Baru min. Baru kita blok lagi. Baru tutup kurung. Sama dengan 22. Benar ya? 78 dikurang 56. 22. Nah, demikian anak-anak. Semoga terinspirasi dengan pembelajaran ini. Dan sampai jumpa di kelas dengan proyek kita, yaitu Perpustakaan Christie. Terima kasih, semangat belajar.